Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri menyebut dirinya sebagai seorang provokator untuk menyuarakan kebenaran yang dirasakannya saat ini mulai hilang dalam kehidupan berpolitik di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan pidato politik dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional, Rakernas, 5 PDIP, di Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Kenapa toh? Kan saya suka, malah anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketum sekarang berubah ya, tukang ngamuk aja. Enak aja. Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya keok, tahu nggak? Makanya kalau ibu marah tuh malah ibu dicium-cium lah, karena apa? Pasti menang. Nah, perjuangan ini tidaklah mudah, sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai, menurut saya, badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu, dang gitu. Nah, akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis dan masif yang disebut TSM. Kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Benar ada apa tidak? Benar ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada, saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Oh tidak, seperti KPU-nya bilang, oh itu kan jujur, jurdil, jujur adil, luber, langsung umum, bebas, rahasia. Loh, padahal tuh KPU lo yang ngomong. Hadirin sekalian, reformasi itu lahir sebagai koreksi menyeluruh pada waktu itu terhadap watak pemerintahan otoriter untuk mewujudkan sebuah negara hukum yang demokratis. Dalam proses ini, partai politik, pers, supremasi hukum, sistem meritokrasi, dan pemilu yang jurdil harus hadir dalam sebagai satu ekosistem demokrasi. Dalam masa kepemimpinan saya sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, reformasi telah memisahkan TNI dan Polri. Kedua lembaga negara ini dituntut profesional, melepaskan dirinya dari dwifungsi ABRI dan bersikap netral dalam setiap pesta demokrasi. Jadi saya jadi ingat ketika menjadi selaku mandataris MPR terakhir, saya menerima penugasan untuk memisahkan TNI dan Polri. Pada waktu itu, suasana kebatinan saat itu berangkat dari kenyataan bagaimana namanya waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama Orde Baru digunakan sebagai mesin politik melalui fungsi sosial politiknya. Pemisahan ini jangan lupa loh, ini keputusan MPR loh, tab MPR-nya ada. Dilakukan sebagai kehendak rakyat. Dalam proses itu saya berharap agar TNI dan Polri dapat belajar dari para seniornya. Jadi bukan mau sombong, mau keren. Saya ini memang benar anak presiden. Jadi saya kenal
Pak Jenderal Sudirman. Beliau orangnya sederhana banget, pakai pici. Padahal beliau kan sebenarnya guru loh, tapi diangkat oleh Bung Karno pada waktu itu menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ada namanya Pak Urip Sumoharjo, Pak Gatot Subroto, dan lain-lain. 7 pahlawan revolusi, begitu loh. Menurut saya mereka orang yang punya karakter. Jadi saya kan suka lihat gitu. Saya apa ya yang setelah merdeka ini yang namanya TNI dan lain sebagainya. Makanya tadi ada Pak Andika. Nah itu. Saya suka bilang, saya panggilnya Dik gitu. Dik, yang namanya TNI ki ngopo kok kayak gini ya? Gimana sih? Ya nanti dah kita ngomong. Lalu Polri ada sumber keteladanan dari Pak Jenderal Hugeng. Pak Hugeng itu hidupnya sederhana, dia sahabat saya. Betul, rumahnya itu di jalan, sekarang ganti nama, dulu apa ya namanya? Jalan apa itu? Siapa yang tahu ya? Ya betul, Jalan Madura. Sekarang jalan apa ya, lupa saya. Saya sering ke rumahnya karena apa? Putrinya sahabat saya. Jadi seneng ngobrol dan lain sebagainya. Terus kenal sama ibunya. Beliau senengnya kan nyanyi Hawaiian. Terus sangat-sangat menurut saya, kapan polisi bisa seperti Pak Hugeng lagi ya? Betul. Nah, yang saya kaget adalah ketika beliau meninggal. Jadi dengar dari putrinya, mereka pindah ke daerah selatan ya. Itu rumahnya itu rupanya masih milik polisi tadinya. Rumahnya loh, yang di Jalan Madura itu. Yang lucunya, waktu saya tinggal di rumah ibu saya, itu di Kebayoran, Jalan Sriwijaya, kalau saya mau ke Jakarta, itu suka berpapasan dengan Om Hugeng, saya panggil, itu pakaian lengkap polisi, jenderal, bintang, terus apa coba, naik sepeda. Saya kan jadi berhenti ya, Om, ngapain kok mau ke kantor, kan kantornya di Jalan Trunojoyo. Om, ngapain kok naik sepeda, orang pakaian jenderal, nanti diomongin orang loh. Ini namanya jenderal merakyat. Oh gitu ya, iya benar. Nanti dia kalau ketemu masih ada becak, ntar kalau ada tukang becak berhenti deh, saya liatin aja gitu. Terus saya juga bertanya lagi, kapan ya polisi sekarang ini itu tidak mengintimidasi rakyatnya sedikit-sedikit. Kalau ini terus diintimidasi loh, terus nanti pasti ada yang Ibu Mega fitnah. Enggak, saya ngomong gitu aja, orang memang ada buktinya lah, tapi kan saya diem aja. Tapi kan kita ini bukan rakyat Indonesia, warga negara Indonesia. Yes, partai kita ini Pak Mahfud sah apa tidak? Sah apa tidak? Nah sah kan, lah kok kita di TSM, betul apa tidak? Ayo mikir lo. Jadi kan ini gonjang-ganjingnya ya anomali no. Masa TNI Polri dibawa lagi ke politik praktis sebagaimana kita rasakan
dalam pilpres yang baru saja berlalu. Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama loh, bertanggung jawab berhasil loh. Loh iya loh kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu. Sudah direkayasa. Itu kurang apa loh? Semuanya berkata civil society, ahli hukum dan lain sebagainya. Kok sepertinya nggak ada yang akan bilang, oh ya betul, bukan begitu seharusnya. KPU-nya juga diam, Bawaslu-nya nggak ada suara. Jadi kan saya mikir, masa saya ndak boleh bersuara? Saya boleh dong bersuara. Katanya kita ini negara demokrasi, menjalankan demokratisasi. Untuk apa ada reformasi? Kalau reformasi sekarang menurut saya kok sepertinya hilang atau dalam sekejap. Dulu reformasi kan menempatkan nepotisme, kolusi, dan korupsi itu sebagai musuh bersama. Dan oleh sebab itu lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu juga saya loh yang buat. Heran loh, yang barang bagus-bagus tapi sekarang dipergunakannya menjadi tidak bagus. Kenapa ya? Itu kesalahan siapa ya? Nah begitu loh, makanya aduh nih Mahkamah Konstitusi juga sama. Kenapa? Bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati. Ambisi kekuasaan, sukses mematikan etika, moral, dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangannya dalam demokrasi yang sehat, terlebih dalam sistem politik dalam sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Seharusnya hanya ada satu lembaga di tingkat nasional yang memiliki fungsi legislasi. Dengan demikian, setiap penambahan materi muatan dalam suatu undang-undang harus lahir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini. Ini ketua umum partai loh yang ngomong, bukannya Ibu Mega secara pribadi loh. Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan loh. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Waktu saya presiden tuh banyak loh. Nanti kalau saya beberin semua, nanti ada yang bilang, oh Ibu Mega sombong banget. Enggak. Sampai waktu saya mendirikan, saya sangat ingat. Saya minta dicarikan tempatnya. Wah, tahu-tahu mau enggak tahu di daerah mana. Saya bilang, enggak. Ini sebuah Mahkamah Konstitusi yang harus berwibawa. Hakim-hakimnya mesti punya karakter kenegarawanan sehingga dapat mengayomi seluruh hak-hak rakyat yang ada di dalam kedaulatan rakyat kita di yang namanya di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, makanya sampai saya cari-cari, akhirnya dapat keren tempatnya.
yaitu yang saya bilang masuk di dalam ring 1 istana. Apa artinya? Dia adalah tempat yang harus dijaga. Ring 1 istana itu saya tahu adalah tempat-tempat yang memang harus dijaga. Artinya supaya apa? Dia berwibawa, nggak gampang-gampang. Ini yang salah siapa ayo? Ayo. Mbok kalau jadi partai, katanya partai itu kita solid bergerak. Mbok kalau teriak tuh semua gitu tuh, what gitu loh. Kok kayaknya masih selalu goyang. Ya kalau siapa yang goyang, udah deh nggak usah jadi PDI Perjuangan dah. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.